Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman saya karena dia ada request ke saya, tolong bantu analisa untuk saham GoTo. Tetapi kalau saya lihat GoTo karena baru hanya beberapa minggu ya di BEI, jadi cenderungnya masih agak sulit untuk dianalisa secara teknikal. Seperti itu. Saya akan coba bantu untuk analisa dari data-data yang ada ya, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke chartnya. Secara chart masih tertahan di level 340 ya, atau di atas dari IPO-nya. Sedikit di atas dari IPO atau seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat pelajari prospektusnya bahwa untuk saham GoTo ini ada mekanisme green shoe atau sepatu hijau kalau dibahasakan secara Indonesia seperti itu, atau apa, atau fasilitas dari GoTo untuk menahan minimal saham GoTo sejak dia 30 hari sejak melantai di bursa, dia akan ditahan di atas level IPO-nya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa lama? Seperti itu. Karena kalau teman-teman sadari bahwa green shoe itu ada batasannya, ada kuotanya atau limitednya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek beritanya ya, dari BBC Indonesia, baru 9 hari green shoe GoTo sudah 98,49% atau kurang 1,5% lagi. Setelah itu sudah mekanismenya sudah habis. Nah, kita simak lebih dalam untuk beritanya. Baru 9 hari melantai di bursa, mekanisme green shoe untuk menjaga harga GoTo atau GoTo, Gojek dan Tokopedia itu sudah terpakai 98,49%. Nah, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek, CIMB Sekuritas selaku agen stabilisasi mengungkapkan laporan transaksi per hari, ya nah, seperti itu. Nah, singkat cerita bahwa sudah di agen stabilisasinya itu sudah melaporkan bahwa saham yang dibeli itu sejumlah 3.461.998.700 saham. GoTo di harga rata-rata 336,27% rupiah per lembar saham. Nah, sampai dengan hari ini ya, tanggal berita ini keluar tanggal 22 April bahwa saham yang sudah dibeli itu 6.010.000 ya lembar saham dari jumlahnya yaitu 6.092.258.400 lembar saham. Jadi hanya selisih 1,5% sisanya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, harga GoTo sendiri hari ini memang ditutup stagnan ya di level 340 per lembar saham, masih di atas harga IPO-nya yaitu 338 rupiah per lembar saham. Seperti itu. Nah, sejak awal debutnya hingga hari ini investor asing mencatatkan net buy di seluruh pasar sebesar 854,94 miliar seperti itu.
Ini, teman-teman perlu cermati bahwa pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak tanggal pencatatan dan akan berakhir pada ada 2 poin ya. Yang pertama, tanggal yang jatuh tempo pada tanggal 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan. Jadi tanggal pencatatan untuk saham GoTo kan 11 April. Jadi 30 hari kalender ya, 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan atau tanggal di mana agen stabilisasi, dalam hal ini CMB Sekuritas, telah membeli melalui BEI. Jumlah keseluruhan adalah 6.092.258.400 lembar saham seri A. Jadi hanya sisa 1,51% sisanya. Seperti itu. Dengan demikian agen stabilisasi hanya bisa membeli maksimal 92.248.400 saham lagi. Nah, bagaimana mekanismenya kalau seandainya Greensius itu tidak ada atau sudah habis masa berlakunya? Maka mekanismenya kembali ke pasar. Dengan kembali ke pasar, maka ada potensi bahwa saham GoTo ini ditutup melemah atau di bawah dari IPO-nya 338. Seperti itu. Nah, di luar Greensius, GoTo menawarkan sebanyak 40.615.056.000 lembar saham seri A untuk keseluruhan berupa saham baru di luar yang dikeluarkan dari protepal emiten dengan nominal Rp1 per lembar saham, mewakili 3,43% dari modal ditempatkan atau disetor emiten setelah penawaran umum perdana saham. Nah, mekanismenya berarti otomatis setelah Greensius-nya itu tidak ada atau habis, maka mekanismenya lanjut ke mekanisme pasar. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau teman-teman lihat secara broker summary ya, kita coba cek broker summary GoTo. Katakanlah 1 minggu ya, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 dengan value net cenderungnya masih netral. Kenapa? Karena yang jual akan ditampung oleh CMB Niaga. Seperti itu. Nih kelihatan di sini. Nih, YU, CS, IH, HP, LS yang beli. Kalau dilihat secara seperti ini, jelas ya ada akumulasi ya oleh YU, CS, IH, HP, LS seperti itu. Tapi teman-teman ingat YU ini kan CMB ini tidak bisa dianggap sebagai akumulasi masif seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu, keep dulu, dilihat setelah Greensius-nya itu tidak ada, mekanismenya seperti apa. Kemungkinan besar menurut saya akan mengalami penurunan dulu, koreksi sehat, turun dulu, mungkin di level 300, 320 seperti itu, sebelum nanti kalau sudah kinerjanya mulai membaik, panic sellingnya sudah berkurang, kemudian ada big fund mulai masuk kembali, itu kemungkinan akan mengalami kenaikan. Tetapi kalau teman-teman mau entry karena ada Greensius, di sini teman-teman HK langsung di atas atau di bawah, pokoknya di bawah 338 kan pasti naik di atas 340. Memang betul, tapi perlu diingat hanya sisa 1,5% lagi. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa banyak orang yang telah punya saham GoTo dan ingin jual saham GoTo-nya? Karena cenderungnya mulai turun kan, seperti itu, banyak yang jual. Kalau saya lihat secara bid overnya ya,
saya analisa bid overnya, banyak yang jual seperti itu. Jadi mulai banyak yang jual untuk saham GoTo-nya. Yang nampung ya YU karena CMB Niaga dan beberapa broker asing yang mulai masuk sebagian. Seperti itu. Bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman mau entry atau skip untuk saham GoTo? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.